Baik, ini ada yang bertanya, kalau mau menguburkan jenazah sebaiknya diadzani atau tidak? Adzan itu untuk panggilan sholat. Kemudian apalagi yang Nabi menganjurkan untuk adzan selain panggilan sholat? Nabi pernah bersabda, idza ra'aitum ghaulan, kalau kamu melihat ghaul, hantu, fa'adzinu, maka kumandangkanlah adzan. Meskipun ini panggilan sholat, tapi karena Nabi perintahkan, maka boleh ketika melihat penampakan lalu adzan, itu boleh. Karena memang salah satu fungsi adzan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi, itu setan akan berlari sampai hatta la yasma at-ta'dzin, jadi sehingga tidak mendengarkan suara adzan. Jadi sampai setan tersebut tidak mendengarkan suara adzan. Walahu durat, dan setan ini akan terkentut-kentut karena mendengarkan suara adzan. Maka di situ disebutkan hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengarkan suara adzan. Jadi dia akan berlari sejauh-jauhnya agar tidak mendengarkan adzan. Maka adzan bisa digunakan pertama untuk panggilan sholat. Ini hadisnya sudah jelas, sudah masyhur. Yang kedua adalah kalau melihat hantu, Nabi perintahkan kepada kita fa'adzinu, agar mengumandangkan adzan. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah ketika menguburkan jenazah perlu diadzani, maka memang ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Sayangnya hadis ini isnadnya batil. Hadis ini adalah hadis palsu. Di dalam hadis tersebut disebutkan seperti ini, la yazalul mayyit yasma'ul adzan. Jadi mayit itu senantiasa mendengar suara adzan. Malam yutoyan, selama belum ditimbun, belum diurugi. Ditimbun, diurugi apa diplester atau itu jenenge. Jadi di situ disebutkan bahwasanya la yazalul mayyit yasma'ul adzan, senantiasa mayit itu mendengarkan adzan, malam yutoyan, selama belum ditimbun, belum diplester, belum diurugi, maka itu mayit mendengar adzan. Tapi hadis ini isnadnya batil. Sehingga karena ini isnadnya batil sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, hadis ini bukan perintah mengadzankan jenazah, tapi hadis ini adalah khobar, kabar bahwa mayit masih bisa mendengarkan adzan sebelum ditimbun pakai tanah. Jadi bukan perintah adzan, tapi informasi andai pun sahih. Dan ternyata hadis ini bukan hadis sahih, tetapi hadis palsu, sehingga tidak perlu untuk diamalkan. Hadis yang sahih ada misalnya mayit itu masih mendengarkan Qur'ani alihim, mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkan jenazah. Apakah ini perintah untuk mendengarkan sandal, agar kalau kita keluar dari pemakaman sandal itu ceplek gitu biar dengar? Bukan, ini bukan perintah, tapi Nabi mengabarkan dia masih mendengar suara sendal. Jadi bukan berarti terus kalau meninggalkan kuburan sendalnya dilompat-lompat dulu, teplek, bukan begitu. Tapi informasi. Hadis ini sahih. Tetapi untuk yang mendengar suara adzan, ini adalah hadis yang palsu, isnadnya batil, dan andai pun hadis itu sahih, maka bukan perintah untuk mengadzankan, tapi hanya informasi, sehingga tidak perlu mengadzankan jenazah ketika dikuburkan. Dalam ibadah itu ukurannya adalah dalil. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah fi'liyah sahabat yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian asal
menurut kita baik. Andaikan menurut kita itu baik sebagai ukuran beribadah, maka niscaya agama ini akan rusak karena orang beranggapan baik pada sesuatu yang dia berkreativitas dalam ibadah. Ibadah itu tidak boleh kreatif. Ibadah itu tinggal ngikut tuntunan. Tapi kalau perkara dunia silahkan kreatif, karena Nabi memberikan rekomendasi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga urusan dunia silahkan berinovasi, tetapi urusan agama kita tinggal ngikuti Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengamalkan, para sahabat tidak melakukan, sehingga tidak perlu mengadzankan jenazah pada saat pemakaman. Wallahu a'lam bishawab.